Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Nur Atika di Bicaro Bincang Akademik Rokania. Jangan lupa saksikan Bicaro di channel YouTube Rokania TV Official setiap hari Senin jam 2 siang. Kali ini kita kedatangan seorang alumni dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Rokania. Beliau bernama Suwandi SPD GR. GR ini bukan grogi ya. Dia lulusan pendidikan profesi guru. Tinggal di Desa Batas dan lahir 25 tahun yang lalu. Nah, sekarang telah hadir di tengah kita bagaimana perjuangannya, motivasi serta inspirasi menarik dari seorang Suwandi sehingga membawa pengalaman-pengalaman yang uniknya untuk di-share atau diceritakan bersama kita. Nah, selamat datang Suwandi. Selamat datang Bu, terima Oke, kasih. ya tolong dekatkan mic-nya ya. Mungkin Siap. ya, oke. Kita salaman dulu nih, santai ya, Siap. santai. Jadi ini Suwandi baru kembali dari Pekanbaru ya? Iya betul Ibu. Oke. Nah, pertama sekali saya ingin mengetahui dan pemirsa di luar sana juga ingin mengetahui bagaimana geliat Suwandi selama berada di Universitas Rokania. Dulu masih Stekip ya dengan ketika kamu di sini, sekarang sudah berubah menjadi Universitas Rokania. Bisa Suwandi ceritakan bagaimana proses perkuliahan selama di Rokania sehingga akhirnya membawa Suwandi kepada sebuah karir ya, nampak gitu, nampak masa depan ya, seperti slogan kita di The Future Start Here, berarti masa depan kamu terlihat nih sejak masuk di Rokania. Silahkan Suwandi. Baik Bu, terima kasih. Saya di sini mau berbagi tentang lika-liku saya dari pertama kuliah di STKIP Rokania yang sekarang sudah menjadi Universitas Rokania. Adalah kampus kebanggaan kita bersama dan saya juga merasa bahagia dan bangga bisa menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Rokania. Jadi saya masuk di Universitas Rokania itu pada tahun 2018 dan saya termasuk alumni angkatan kelima gitu. Sangat panjang ceritanya sampai saya bisa di titik ini dari saya bekerja untuk bisa kuliah gitu. Karena cita-cita saya adalah ingin kuliah dan juga menjadi orang yang bermanfaat dan berguna seperti itu, Ibu. Jadi saya kuliah sembari juga bekerja. Jadi saya itu kuliah di STEKIP Rokania atau Universitas Rokania sekarang ini. Saya bekerja di salah satu sekolah dasar. Sembari saya kuliah non reguler Jumat Sabtu, saya membagi waktu untuk bisa kuliah dan juga bekerja seperti itu, Ibu. Banyak pengalaman dan cerita yang kami lewati selama berkuliah di Rokania ini, yaitu kami banyak bertemu dengan dosen-dosen yang sangat-sangat mengayomi, yang merangkul kami sehingga kami menjadi mahasiswa-mahasiswa yang profesional dan mencetak mahasiswa yang berguna untuk masyarakat gitu Bu. Jadi saya sebagai mahasiswa itu sangat bahagia gitu Bu dengan pembelajaran dan juga pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di Rokania ini seperti itu Bu. Oke, baik. Tujuan kamu berarti memang di Rokania ya, membuka kesempatan waktu itu untuk berkuliah dan harapan kamu besar ketika awal masuk di Rokania ya. Tapi tidak terbayangkan sampai hari ini bahwa kamu bisa melangkah sampai lulus PPG ini. Pernah terbayangkan dari awal kuliah? Kalau untuk terbayang belum terbayangkan sih Ibu, karena saya fokus pada kuliah saya S1. Nah, ketika saya sudah tamat S1, tiba-tiba ada program yaitu PPG Prajabatan. Nah, karena saya mendapatkan informasi tersebut, saya mendaftar PPG Prajabatan itu dan alhamdulillah lolos seperti itu Bu, dan juga udah selesai sekarang perkuliahannya. Oke, luar biasa sekali. Intinya kita berproses dulu ya. Iya betul Iya, Bu. oke baik. Nah, Suwandi, kamu
juga tidak sekedar lulus ya, lulusan dari pendidikan profesi guru ya. Nah, Anda juga pernah meraih juara 3 Bujang Dara Rohul. Iya betul itu, Ibu. Berarti kamu paling ganteng dong di Rohul ini. Tentunya. Pantasan ini GR ini patut nih Iya, gelar kamu nih ya, iya. GR. Asalkan jangan kegeeran aja ya. Nah, juara 3 Bujang Dara Rohul 2019 ya. Dan finalis Duta Bahasa 2020 nih dia ya. Iya. Oke, segudang prestasi saya lihat pasti ada hal menarik dan hal-hal yang unik dari perjuangan kamu. Pertama tadi kamu berasal dari kelas B ya, yang bekerja, kuliah sambil bekerja dan punya segudang prestasi. Nah, ini sangat tidak relevannya itu menjadi momok bagi mahasiswa sekarang ini kalau dia kuliah sambil bekerja dia tidak bisa fokus untuk menghasilkan karya. Nah, sedangkan kamu bisa. Nah, apa kiat-kiatnya agar kita tetap punya semangat untuk berkarya di bidang ya, di bidang kita. Nah, ini kan duta bahasa kan lain ya, agak-agak Iya. lain nih ya kamu ya. Eh, Bekerjanya waktu itu sebagai Saya dulu bekerja itu sebagai penjaga sekolah gitu. penjaga sekolah, Iya. kuliah juga, menjaga sekolah juga. Nah, Iya. di duta bahasa juga nih. Iya. Nah, yang ingin didengar ya oleh para mahasiswa juga para masyarakat di luar sana bagaimana motivasi kamu dan semangatmu apa yang menginspirasi dirimu mampu berkarya dan mampu berkompetisi sebagai duta bahasa dan bujang dara. Silahkan. Iya, Bu. Nah, jadi ketika saya mengikuti baik itu Bujang Rokan Hulu pada tahun 2019 dan juga mengikuti Duta Bahasa Riau tahun 2020 itu tidaklah mudah. Karena saya harus membagi waktu baik itu di pekerjaan, kuliah dan juga berkarya pada pemilihan-pemilihan tersebut seperti itu. Tentunya saya memanajemen waktu yang tepat seperti itu agar semuanya terhandle gitu Ibu. Nah jadi saya banyak belajar juga dari dosen-dosen STEKI Prokania yang memberikan arahan, bimbingan sehingga tunjuk ajarnya dapat kami terima. Apalagi saya merupakan mahasiswa program Prodi PGSD dan saya sangat berterima kasih juga kepada Kaprodi Pak Pariyang Sonang Siregar yang dulu telah memberikan kesempatan, memberikan arahan kepada kami mahasiswanya untuk bisa berkarya. Jadi bukan hanya di dalam kuliah saja, tetapi kita bisa berkarya di luar juga dan mampu bersaing dengan orang-orang yang di luar sana. Jadi mahasiswa di Rokania bukan hanya bisa di dalam berkarya, tetapi di luar juga bisa berkarya dan bisa lebih maju seperti itu, Ibu. Oke, luar biasa ya. Ini support sistemnya ini paling utama ya dari terutama dari lingkungan kampusmu berarti Iya, ya. iya, Bu. Oke, dari prodi PGSD. Nah, saya dengar juga kamu ketika kita ketik Swandi gitu ya di Google. Ini kalau zaman sekarang kalau nama kamu tidak ada di internet kata orang tidak diakui itu Oh iya. di dunia. Ketik Swandi. Nah, ini ada cerita kamu sebagai instruktur senam juga. Iya betul itu, Ibu. Gitu. Nah, aneh ya, aneh sekali. Nah, ini gimana ceritanya bisa jadi instruktur senam, duta bahasa, bujang rokan hulu, nah akhirnya lulus PPG. Coba ceritakan mengenai instruktur senam ini dulu. Baik, Ibu. Jadi dalam hidup saya itu jangan pernah merasa puas. Tentunya ketika kita berguna dan mampu untuk orang lain, maka kita teruslah berkarya untuk lebih maju. Nah, salah satunya yaitu saya juga merupakan instruktur senam SKJ Rokan Hulu Hebat ya, yang merupakan dari gagasan dari Bapak Pariyang Sonang Siregar seperti itu. Nah, jadi senam SKJ Rokan Hulu Hebat ini adalah senam yang mengangkat nilai-nilai tradisi yang ada di Rokan Hulu ini yaitu berupa tarian dan juga lagu-lagu daerah yang ada di Rokan Hulu ini. Nah, jadi SKJ Rokan Hulu Hebat ini diharapkan mampu untuk dikenal luas oleh masyarakat Rokan Hulu untuk melaksanakan senam SKJ Rokan Hulu Hebat tersebut. Seperti itu, Ibu.
Ini udah dipakai untuk seluruh Rokan Hulu ya? Senam ini? Sudah ya Ibu. Luar biasa sekali Suwandi. Seorang Suwandi yang bekerja paruh waktu, lalu kuliah, dan berprestasi ya. Yang terakhir instruktur senam pula. Ini Ya ada Ibu. apa lagi nih setelah ini ya? Sebisa kamu ini ya taekwondo begitu kan? Bisa gitu Bu. Iya bisa ya. Bisa. Untuk senam tentu atletis Iya. begitu ya, fisik juga. Nah jadi saya lihat memang potensi terbesar itu kalau dari kamu fisik yang awal ya, fisik. Karena dari Bujang Rohul, Duta Bahasa begitu ya. Oke Swandi, menurutmu apakah mahasiswa Universitas Rokania, adik-adik kelasmu, nah ini juga berpotensi untuk mengikuti langkahmu di menjadi yang terakhir ini sebagai lulusan PPG ya, dan bagaimana tantangan terbesarnya untuk mereka kira-kira? Silahkan. Oke, baik Ibu. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa Universitas Rokania, jangan pernah merasa bosan ataupun malas untuk mencari informasi-informasi yang ada di luar sana. Jadi kalau kita tidak mencari informasi itu, maka kita akan ketinggalan seperti itu. Tentunya kita harus mencari banyak relasi, mencari link untuk kita ingin maju seperti itu. Salah satunya mengikuti PPG Prajabatan. Karena apa? Karena mengikuti PPG Prajabatan ini merupakan salah satu mencetak guru-guru yang profesional, yang handal, dan merupakan tamatan yang akan prioritas untuk menjadi ASN P3K. Seperti itu, Ibu. Ya baik, jadi sekarang sudah ini ya mau P3K Swandi itu ya, Iya, Ibu. berarti ya. Oke, alhamdulillah sekali tidak terbayangkan ya langkahnya sudah sejauh ini Iya. menunggu P3K-nya. Oke baik, ya saya ingin tanyakan bagaimana persiapan yang kamu lakukan ketika mendaftar menjadi kandidat ya di PPG. Nah, apa persiapan yang harus dilakukan oleh calon-calon yang ingin mengikuti PPG ini oleh mahasiswa? Silahkan. Baik, Ibu. Untuk mahasiswa yang ingin mendaftarkan dirinya menjadi mahasiswa PPG Prajabatan, yaitu salah satu syaratnya itu warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu sudah menamatkan S1 sesuai dengan jurusannya, linearitasnya. Kemudian yang ketiga maksimal usia yaitu 32 tahun. Itu syarat-syarat umumnya. Nah, kemudian nanti ada namanya tahap seleksinya yang akan diikuti oleh mahasiswa PPG Prajabatan. Akan dibagi menjadi tiga, yaitu tahap administrasi, yang kedua tes substantif, dan yang ketiga wawancara. Nah, yang di tes administrasi tersebut yang harus diisi oleh mahasiswa PPG Prajabatan yaitu mengisi biodata seperti nama, kakak, ijazah, dan segala macamnya. Kemudian mengisi esai. Nanti ada esai yang harus diisi oleh calon mahasiswa PPG Prajabatan. Nah, kemudian kita tinggal menunggu kelulusan dari tim PPG Prajabatan tersebut. Kalau kita sudah dinyatakan lolos tes administrasi, kemudian kita lanjut ke tes substantif, yang mana kita mengerjakan soal-soal yang telah ditentukan. Kalau itu luring ya, langsung di LPTK penyelenggara PPG Prajabatan. Karena saya dulu dari mahasiswa PPG Prajabatan, tepatnya di Universitas Riau, seperti itu. Kemudian kalau kita sudah lulus ujian substantifnya, kemudian kita tes wawancaranya. Kalau wawancaranya itu daring ya, nanti akan diuji oleh dua penguji tim asesornya, seperti itu. Setelah kita lulus dinyatakan wawancara, kemudian kita lapor diri ke LPTK penyelenggara mahasiswa PPG Perjabatan tersebut. Berkas lapor diri seperti SKCK, kemudian surat kesehatan, dan segala macamnya yang akan diperlukan. Seperti itu, Ibu. Oke, luar biasa proses ya. Iya, Ibu. Ya, proses yang panjang. Nah, ini harus diperhatikan oleh para calon PPG atau mahasiswa yang ingin bergabung atau mengikuti
PPG ini harus serius ya, Betul Ibu. Suswandi, serius mengikuti prosesnya karena tidak sedikit. Nah, di dalam proses ini, nah orang melihat sosok Suwandi sekarang itu kan sudah sukses ya, sudah sukses ketika dia lulus menjadi sarjana. Nah ini kan langsung PPG, nah gitu sepertinya kurvanya naik terus nih, naik terus begitu ya, mulus. Nah tapi mereka tidak tahu nih apa saja kegagalan yang pernah kamu alami, nah yang pernah membuat kamu down, lalu bangkit kembali. Nah ini pasti, saya yakin sebuah perjuangan itu pasti ada jatuhnya ya, ada jatuh, ada bagaimana cara dia berdiri kembali. Nah ini tentu dialami juga oleh seorang Suwandi. Nah bisa Suwandi ceritakan kegagalan terbesar ya yang kamu anggap itu menjadi akhirnya menjadi sebuah loncatan untuk kamu bangkit kembali, silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Eh, Ketika saya berada di tahap ini bukanlah suatu hal yang mudah bagi saya, karena butuh perjuangan dan pengorbanan bagi saya. Dari awal saya kuliah, eh, saya sangat terkendala dengan biaya seperti itu. Tetapi dengan niat dan tekad saya untuk lebih maju untuk ingin kuliah, akhirnya saya berusaha untuk bekerja untuk mendapatkan pundi-pundi uang untuk bisa kuliah. Nah, di Universitas Rokania ini adalah sebagai wadah yang tepat bagi saya untuk bisa berkuliah dan memberikan ruang dan kesempatan bagi saya sehingga saya dapat berkuliah dan menamatkan S1 dan juga saya dapat berkarya di Rokania ini dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan di Rokania ini sehingga kami bisa sampai di titik ini dan sangat 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 menyenangkan bagi saya setelah menyelesaikan hal-hal yang saya telah lakukan. Tetapi pasti ada pengorbanan dan perjuangan seperti itu. Dari saya merupakan latar belakang keluarga yang broken home gitu Ibu. Jadi berat tantangan saya untuk hal-hal yang saya lakukan. Tetapi dengan niat dan tekad saya untuk bisa mengangkat derajat diri saya, keluarga saya untuk lebih baik ke depannya, maka kita harus rajin dan kita harus membuktikan kalau kita itu bisa untuk menjadi yang lebih baik seperti itu. Oke, sangat berat ya sebenarnya Ya, seorang Suwandi yang harus mandiri secara finansial dan mencari pundi-pundi uangnya sendiri ya, tanpa seorang ayah berarti ya. iya Ibu. Oke, baik. Nah, ini juga mungkin dialami oleh mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang keadaan keluarganya ini tidak begitu baik ya, tidak sempurna. Namun sosok Suwandi sudah membuktikan bahwa kita bisa ya, dia bisa bangkit dan menata masa depannya yang lebih bagus ya dimulai dari Rokania. Nah, begitu Rokania memberikan kemudahan untuk secara finansial ya, Suwandi. Iya betul itu, Bu. Bagaimana itu kamu membayar itu uang kuliahmu di Rokania waktu itu bagaimana? Baik, Bu. Saya ketika kuliah itu bekerja, saya bekerja di SD juga dan juga saya mengajar les di rumah untuk mengumpulkan pundi-pundi uang untuk bisa membayar uang kuliah di kampus seperti itu. Dan saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Ibu Desmelati yang telah memberikan kami kesempatan untuk kuliah bisa dicicil uang kuliah per Bisa semester. dicicil ya Bisa, waktu Ibu. itu. Iya, oke, Ya. oke. Sehingga kami pun merasa sangat dibantu seperti itu sehingga kami dapat menyelesaikan perkuliahan sampai sekarang dengan cara menyicil dan akhirnya juga sampai selesai. Dan juga saya juga mengikuti beasiswa-beasiswa yang ada seperti beasiswa Pemprov gitu saya juga mendaftar dan alhamdulillah diterima juga dan itu juga membantu seperti itu, Bu. Iya. Banyak jalan ya, Iya, banyak jalan untuk menjadi sarjana begitu dan betul. dan seorang Suwandi memulainya dari Rokania begitu ya. Berbagai kemudahan berarti tidak ada alasan ya, tidak ada alasan bagi mahasiswa atau pelajar-pelajar di luar sana untuk tidak melanjutkan kuliah. Salah satu pilihannya yaitu di Universitas Terus, Rokania. Baik Suwandi, sudah lama saya berbincang dengan Suwandi ini penuh motivasi ya, motivasi, semangat dan energi-energi positif. Mungkin karena dia bujang Rokan Hulu ya.
Iya. Aura aura, juaranya ini udah melekat dari diri Suandi, semoga ada prestasi-prestasi berikutnya yang lebih, mengangkat nama daerah, nama universitas dan alma maternya ya. Nah, terakhir, nasihat atau saran apa yang ingin, Suandi sampaikan kepada diri sendiri ketika berada di posisi 10 tahun yang lalu atau ketika menjadi mahasiswa yang tidak terbayangkan sekarang itu sudah, alumni dan lulus PPG. Intinya sarannya untuk adik-adiknya ya? Baik, Bu. Saran saya untuk, adik-adik mahasiswa, Universitas Rokania yaitu kita jangan pernah menyerah dengan keadaan seperti itu. Karena kita masing-masing memiliki keadaan yang berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, tentunya dengan keterbatasan yang ada, jangan menjadi penghalang bagi kita untuk berkarya dan untuk maju menjadi orang yang lebih baik dan sukses ke depannya. Jadi tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan dan perjuangan. Jadi kita harus mengejar, bukan menunggu, seperti itu, Ibu. Luar biasa sekali Suandi. Saya terharu ya, terharu, mendengar kisah perjuangan, bukan melihat prestasi sih sebenarnya ya, Iya, lebih kepada melihat proses perjuanganmu untuk, menjadi orang yang betul-betul mengubah mengubah kehidupan, yang secara, eee, pandangan orang-orang sekitar ya, orang-orang kampung pada umumnya kalau anak broken home, tidak bisa sekolah, tidak punya kesempatan, begitu ya, akhirnya jadi, buruh, apa tuh, terlantar begitu ya, tidak jelas. Nah, seorang Suandi sudah membuktikan bahwa keterbatasan tidak menutup kemungkinan dan, punya kesempatan untuk sukses, gitu. Terima kasih Suandi untuk pertemuan hari ini, luar baik, Bu. biasa sekali. Sama-sama. Namun informasinya juga dan silakan, pantau terus nih Rokania ya, Siap. ada prestasimu yang lain nanti dan, bersedia untuk berbagi dan kami akan tetap terus, bersedia untuk, menerima motivasi dari sosok Suandi. Baik, perjuangan itu bukan proses penderitaan menuju tujuan, tapi proses memantaskan diri untuk meraih tujuan. Baik, demikian pemirsa pada hari ini di podcast Bicaro, Bincang Akademik Rokania. Saksikan terus Bicaro setiap hari Senin jam 2 siang. Jangan lupa untuk share dan, subscribe serta isi kolom komentar dengan siapa tokoh yang ingin Anda hadirkan di Bicaro selanjutnya. Demikian, sampai jumpa di Bicaro selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.